Jak. Pasang ini dia. Kita akan sama-sama mengikuti bimbingan proses belajar Al-Quran plus dengan tajwidnya, dengan nawomnya. Tentu di sini yang namanya irama-irama dari lagu-lagu yang biasa diterapkan, dituangkan dengan bacaan Al-Quran, itu kita sudah maklum, sudah masyhur bahwa di dalam status nama-nama lagu itu ada yang namanya lagu bayati, ya kan? Udah diajarkan oleh guru kalian dari mana aja. Yang pertama lagu bayati, yang kedua kalian kenal lagu apa yang kedua? Ya, yang kedua lagu apa? Komposisi lagu dulu, komposisi lagu susunan itu jumlahnya ada berapa? Kalian udah belajar. Nah selama ini sempat nggak disampaikan bahwa nama-nama lagu itu ada sekian. Coba Pak Ustadz ingin tahu, jadi sebagai bahan pertimbangan. Putri, nama-nama lagu ayat seberaha? Lain lagu dangdut yang lain. Ya. Baik, nampaknya semuanya selama ini mungkin belum disampaikan secara rinci, ya. Jumlah lagu semuanya ada 7, ya, sebagai dasar tuh pokok. Ada 7 lagu. Yang pertama lagu bayati, yang kedua soba dulu, ya, soba. Yang ketiga hijaj dulu. Yang keempat baru nahawan. Yang kelima ros. Yang keenam jarkah dulu. Yang ketujuh baru sika, ya. Urutannya harus kalian kenal. Jadi kenal itu merupakan keharusan buat kita yang mau belajar Quran. Kalian mau belajar nggak kenal dulu, sulit. Pertama kenal dulu kan. Setelah kenal kalian akan cinta, ya, akan timbul senang, rasa cinta ada. Kalau kenal juga belum, itu kira-kira. Ya, sekarang sudah mengenal bahwa komposisi lagu ada 7. Yang pertama lagu bayati. Nah bayati itu juga ada pemekarannya, ada pemecahannya, ada pengembangannya. Ya, selama lagu bayati itu ada nada-nadanya. Yang pertama disebut nada nggak tahu juga, ya. Baik, disampaikan aja. Kalian akan mempraktekkan pertama kalau melalui lagu bayati pasti dari nada qoror. Nada qoror itu nada rendah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Seorang qari mengawali dengan bacaan bismillah seperti itu, ya, nadanya rendah, itu disebut nada qoror. Itu biasa kalau kita praktekkan bismillah melalui nada qoror ini di forum MTQ. Kalau di MTQ itu ada aturannya, tata tertibnya. Peserta wajib membawakan lagu bayati, diawali dengan lagu bayati dan diakhiri dengan lagu bayati huflah, ya. Jadi nggak boleh pelanggaran. Seandainya ada qori begitu tampil, ini di luar MTQ mah boleh. Di dalam MTQ langsung tarik, misalnya sikah atau nahawan atau ros, itu sudah melanggar, ada ketentuannya. Kalau seandainya ada peserta yang langsung tarik, itu mengurangi nilai, gitu, ya. Kalau kalian tampilnya di luar MTQ, di haflah, di acara-acara walimah misalnya, atau peringatan Isra Mi'raj, Maulid, Muharram dan lain sebagainya,
itu ada kebebasan, nggak ada aturan harus lagu bayati, enggak. Misalnya kalian suruh ngaji di acara maulid, bentar lagi maulid. Kalian begitu ta'ud, kalau ta'ud isti'adzah nggak ada yang langsung tarik, nggak ada, semuanya merendah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu bismillah, ada yang melalui lagu bayati tapi nada jawab. Ada yang di nada jawabul jawab. Ada yang langsung lagu sikah di lagu yang terakhir. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung namanya lagu syikah. Ada lagi qori suruh ngaji di acara maulid, beda lagi, nggak syikah, dia mah lain sendiri. Selain syikah masih ada kan banyak pilihan, di antara 7 itu ambil. Oh kita mah senangnya lagu ros langsung pokoknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya ros. Dan variasi itu juga tidak hanya satu model. Itu tadi ros dalam bismillah. Bentuk lain, model lain ada, memang ada. Misalnya si A bawakan ros seperti itu. Ada lagi si B tampil bismillah tapi dengan lagu ros tapi beda variasi. Contoh umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Beda sendiri. Ada yang lebih simpel, yang lebih singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga ros namanya. Jadi kalau ada si qori membawakan salah satu lagu begini, kemudian ada lagi si B lagu ros juga, lagu yang sama, kok nggak sama gitu. Jangan dulu menyalahkan. Bahwasanya yang namanya lagu tidak terbatas, bukan hanya satu ya nama. Kalau lagu sudah baku, status lagu namanya lagu ros, cuman prakteknya itu bermacam-macam variasi. Ada istilah lain orang lain masakan. Begitu juga yang namanya penyajian variasi antara si A dan si B membawakan lagu ros itu beda-beda. Boleh itu boleh ya. Yang nggak boleh itu selama bacaan qiraat yang sama beda gitu bacanya, kecuali perbedaannya boleh tapi dalam qiraat yang lain. Oh ini mau bacaannya qiraat Hafaz, ini mau Waros, oh ini mah bacaannya qiraat Hamzah ya, dan lain sebagainya. Jadi selama qiraat yang kita bawakan sama, nggak boleh yang namanya bacaan itu tidak sama. Memperlakukan mad harus sama, memperlakukan hukum idhar, idgham dan lain sebagainya sama. Tapi dengan lagu variasi tidak sama boleh ya, tidak ada keterikatan harus sama gitu ya. Nanti dalam praktek kita juga insya Allah seperti itu. Baik, itu sekedar info terkait dengan komposisi lagu. Ada 7 ya, udah kalian kenal. Sekarang kita akan mencoba langsung saja mengambil surah Maryam ayat 16. Neng buka nih, informasinya dari tadi. Kalau laki udah pada ngebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari komposisi lagu bayati yang diawali dengan nada qaror dulu ya. Nada qaror, kemudian jawab, dan terakhir jawabul jawab namanya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 16. Udah. Apa bunyinya? Ayat 16. Wadhkur fil kitab Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. 1 3. Jadi penekanannya jangan terlalu salah, jangan begini. Ada seperti perempuan tuh banyak bismillahirrahmanirrahim. No, begitu tuh. Manir. Itu usahakan dihindarkan tuh ya. Trik seperti itu. Dirubah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nekannya di ro. Nirrahim. Diulang lagi 1 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la. Nah, gitu. Ini qoror. Kemudian masuk pada ayatnya ada yang sebagai berikut. Wadhkur, ada yang begitu, ada yang la. Nah, kita tinggal keinginan kita yang mana. Nah, kita sepakati sekarang nih langkahnya di surat ini angkatan pertamanya la. Wadhkur fil kitabi Maryam. Nada qoror pertama, angkatan pertama. Di nada qoror itu nanti ada yang 2, ada yang 3, ada juga yang 1. Jadi tergantung kalian mau ngambilnya, mempraktekannya. Oh, saya mau ngambil 1 aja. Oh, kita mah 2, silakan. Ya, sekarang insya Allah mungkin 2 lah. Diulang lagi. Wadhkur fil kitabi Maryam. 3. Nah, ada yang masih polos. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ada yang begitu. Itu kan polos namanya, belum berisi. Nah, sekarang karena belajar dirubah, bukan merubah dari si bacaan, naik dan turun. Mungkin yang perlu grenet, yang perlu naik turun, bentuknya seperti apa, itu disesuaikan. Ada istilah penekanan, ada yang namanya ngayun. Nah, nanti disesuaikan juga dengan kondisi ayatnya. Nah, sekarang tadi wadhkur fil. Nah, itu beda dengan fil itu namanya dzuk. La dengan la. Beda enggak? Beda. Coba sekarang Pak Ustadz ngasih contoh. Wadhkur fil kitab. Dengan wadhkur fil kitab. Kira-kira yang mana yang sedikit ada berbobot gitu.
antara wadhkur fil kitabi dengan wadhkur fil kitabi. Yang mana? Yang pertama. Kalian sudah bisa merasakan, oh yang agak sedikit berbobot yang pertama. Ya coba ikuti. Kita ambil yang pertama. Yang pertama dan kedua tadi bukan berarti salah baca, benar. Wadhkur fil kitabi. Nah ditanya nggak terlalu mulus, nggak kitabi la gitu kan. Wadhkur fil kitabi Maryam. Beda juga antara Maryam dengan Maryam. Ya, ini diusahakan kita bisa menerapkan seperti tadi tuh. Ulang lagi. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tuh 3. Wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang. Coba ulang lagi nih. Nanti dipersilakan untuk mencoba langsung. Siapa aja. Kita nggak menentukan siapa harus baca. Penawaran, silakan siapa aja begitu ya. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tuh 3. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ya, masih polos. Terutama suara putri. Kemudian satu yang sangat mencolok kesalahannya. Ketika apa kira-kira? Tadi didengar, disimak oleh Pak Ustadz. Wadhkur, jangan wadh. Nah, apa itu? Tidak ada qalqalah di situ, ya. Qalqalah itu pada huruf dal, dal kecil. Kalau dal kecil wajib harus membentas. Ya, kalau dal besar nggak boleh. Wadhkur harus pada makhrajnya tuh. Di mana makhraj dal? Ujung lidahnya nempel di gusi bagian atas. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tuh 3. Wadhkur fil kitabi Maryam. Diulang lagi, tadi masih ada yang wadhkur. Tuh 3. Fil kitabi Maryam. Bukan Maryam, bukan Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Bukan Maryam. Ya. Silakan dari putra dulu. Wadhkur fil kitabi Maryam. Satu nada masuk itu lebih bagus daripada banyak beberapa nada satu pun gak masuk. Mending satu nada masuk itu lebih bagus. Ya, dalam satu pertemuan ini dapat yang nyangkol satu nada itu lebih bagus. Wadhkur fil kitabi Maryam. Silakan. Dari suara putra dulu. 1, 3. Ya, separoh, sebagian sudah ada yang masuk, separoh yang masih lurus. Udah nggak apa-apa. Nanti yang belum masuk tuh, yang masih lurus, nanti lama-lama ke bawah. Putri, 1, 3. 1, 2, 3. Itu yang namanya lurus.
Pak Ustadz memberikan contoh, kalian yang menyimak di antara dua contoh nih. Wadhkur fil kitabi Maryam. Yang satu lagi, wadhkur fil kitabi Maryam. Yang diinginkan kira-kira yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Itu berarti sudah bisa menilainya ya. Tinggal prakteknya nih. Sementara dilanjut. Masih dalam nada qaror. Qaror angkatan yang kedua nih. Tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Ini menyelesaikan nada qaror. Kita ambil dua angkatan berarti, dua nada di nada qarornya. Nanti beralih setelah ini nada jawab namanya. Masih dalam lagu Bayati ya. Ulang lagi. Tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Bisa diikuti? Udah masuk belum? Udah masuk belum? Belum. Contoh sekali lagi. Tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Dicoba 1, 2, 3. Tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Awas, di sini harus hati-hati. Syarqiyya pertama, syiddah di situ jangan sampai timbul tawallud. Apa itu tawallud? Memanjangkan bunyi huruf yang bukan mad, tawallud namanya. Contoh, syarqiyya, itu mad jadi timbul, namanya tawallud. Merusak ini ya, penyakit besar tawallud itu. Kemudian iya-nya di situ berhenti, jangan sampai menimbulkan ada hamzah sukun. Gimana upaya kita supaya jangan ada timbul hamzah sukun? Di situ tidak ada hamzah sukun. Kalau yang ada hamzah sukun harus al-maktu, putus. Nah di sini syarqiyya, jangan syarqiyya. Itu timbul hamzah sukun, mengada-ada, nggak boleh. Ya ini agak rumitnya baca Quran ketika disertai dengan nagom. Enak mah iya, beda rasanya orang yang baca Quran diiringi dengan nagom dengan yang tidak pakai nagom. Rasanya beda, kayak seperti sayur asem. Sama-sama sayur asem, yang satu pakai micin, yang satu nggak pakai micin, atau mungkin nggak pakai garam. Beda rasanya dengan yang pakai garam dan micin. Seperti itu, rasa lain. Nah, di sini perlu diprioritaskan terkait dengan masalah hal-hal seperti itu. Ulang lagi nih. Tabazat
min ahliha makanan syauqiyya. Infitah tetap istiqomah, hanya volume saja dikendorin, diturunkan. Infitah mah terbuka mah tetap syauqiyya, jangan syauqiyya, ya itu yang merusak juga. Syauqiyya, ya tetap infitah jalan. Tuh diulang 1 2 3. Wilil tabarat min ahliha makanan syauqiyya. Dilanjutkan sementara. Oke, sekarang tahapannya nggak perlu mencoba, artinya mencoba sendiri. Ikutin aja secara. Pertama, berhenti di hijabah di sini bukan berarti sudah selesai nada jawab angkatan pertama. Akan dibuat 2 kali, ya. Akan dibuat 2 kali terkait dengan kondisi ayat. Keduanya kondisi pernapasan kita yang belum sama-sama punya napas panjang. Maka pertimbangannya lebih baik kita berhenti di hijabah. Alasannya hijabah di situ wakofnya al-waqfula, lebih utama berhenti. Gitu ya. Fattakhadhat min dunihim hijaba. To 3. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Ya, ulah selain eta, ulah hijaba. Itu mah variasi saka ngaranna. Saka panggihna. Fattakhadhat min dunihim hijaba. To 3. Fattakhadhat min dunihim putra. 1 3. Tinggal ngebenerin praktek ifanya nih ya, yang masih belum paham. Di situ ada yang namanya ifa akrob ya. Kemudian hamesnya jangan terlalu buru-buru nyamber desisnya. Fattakhadhat. Satu, bunyinya desisnya jangan berlebihan. Jangan fattakhadhat. Kalau begitu ngucapin ta bukan taca, salah makanya. Fattakhadhat min ifaqrab min, bukan min, eta salah. Ulah dianggap eta geus bener eta. Jadi ifa itu ada akrob, ada ausat, ada abad. Di sini perlu belajar ya. Fattakhadhat min dunihim hijaba. To 3. Fattakhadhat min dunihim. Lanjutan, bukan berarti pindah nada,
masih dalam nada jawab angkatan pertama. Lanjutan. Fa'arsalna dicoba sampai na aja. 1, 3. Bukan fa'arsalna, lain gitu neng. Fa'arsalna, itu ayat variasi setik gue. Fa'arsalna, to 3. Fa'arsalna, lanjutkan. Ilaiha ruhana, sampai didinya. Ilaiha ruhana, belum dilanjut, sampai di situ dulu. Tuh 3. Ilaiha ruhana, lagi 3. Ada yang sudah masuk, ada yang masih begini. Ilaiha ruhana, ada yang begitu. Ilaiha la la la, ilaiha ruhana hana hana, ya. Ulang. Ilaiha ruhana, 3. Ilaiha ruhana, ya. Diulang dari fa'arsal sampai ruhana tadi. Tuh 2, 3. Fa'arsalna ilaiha ruhana, turun ya. Hana hana, 3. Hana, kenapa turun? Kenapa turun? Kenapa turun? Mau setiap perkara mau naik dari bawah dulu, betul? Nggak ada ceritanya orang naik dari mana? Dari atas, nggak ada. Woi, naik dari mana? Pasti dari bawah. Nggak ada. Lu naik dari mana? Dari atas, tolol semua. Ya. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha, sampai di situ. Naik tadi fatamatsala laha, sampai situ aja dulu. Ulang. Fa'arsaltu 2, 3. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha, sampai di situ maksudnya. Belum selesai, masih ada 1 kalimat lagi. Diulang dari fa'arsalna. 1, 2, 3. Fa'arsalna ilaiha ruhana
laha basyaran sawiyya. Terakhir sampai di situ. Diulang dari fa'arsalna. Contoh dulu. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Tuh 2, 3. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu mentok lagi ya. Baik, masih ada satu nada lagi di nada jawab, satu angkatan lagi. Ini baru angkatan pertama dari nada jawab. Kembali, tadi koror 2 angkatan, masuk nada jawab 2 nih. Tapi yang ini mah nih jawabnya dibuat 2 kali, ya 2 kali. Bukan berarti pindah nada, dalam satu nada dibuat 2 kali, biar paham kalian. Sekarang yang ketiga, maaf, yang kedua dari nada jawab. Masih lagu bayati, masih di nada yang kedua jawab. Nanti terakhir baru jawabul jawab. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Mudah-mudahan selesai lagu bayati. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini jawaban angkatan yang kedua, nada jawab angkatan kedua. Setelah ini selesai baru nada terakhir dari lagu bayati disebut nada jawabul jawab, nada yang tertinggi. Kalian punya suara berapa persen nanti keluarin nih di nada akhir gitu ya. Kalau di nada akhir nanti udah nggak kuat alias turun, pales namanya. Solusinya berarti angkatan pertamanya kita harus diturunin, itu caranya. Jadi tidak ada alasan, waduh Pak Ustadz nggak kuat. Tergantung dari awal kita. Nih, pakai nadanya do, re, mi, fa, sol, la, dan seterusnya. Kalau seandainya pakai do, re, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kesananya masih belum kuat, berarti turunin lagi. Mungkin pakai do atau re dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga kesananya masih belum kuat. Ambil yang terakhir, yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sekarang bagaimana sikap kalian? Kalau seandainya terjadi kalian punya guru yang suaranya tinggi, ketika mempraktekkan nada korornya sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebagai muridnya atau yang belajarnya belum sama kemampuannya suaranya dengan yang mengajar. Kita bagaimana triknya? Ikuti iramanya, volumenya yang jangan diikutin. Bagaimana kalau tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mah rumasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Variasi mah sama. Tuh begitu. Jangan ada yang nggak tahu teori. Ustadznya
Bismillahirrahmanirrahim. Nada korornya. Kita muridnya ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mah udah punya kemampuan, punya suaranya udah 100%. Kita mah maksimalnya baru 50%. Mau ngikutin, memaksakan dengan langkah guru tadi, babak belur kita bisa mencret. Ya, terus. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Sama-sama aja dulu, sama-sama aja dulu. Ya, 1, 2, 3. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Takiyanya mah udah bener masuk. Tapi pertamanya tadi qala ini juga masih lempeng. Sedikit-dikit lagi nih. Qalat inni jaiz munfasil. Praktekin. Qalat inni 1, 3. Stop. Ini namanya rommel ini. Ayun ambing. Tahu variasi ayun ambing? Qalat inni a'udzu. Ini yang namanya getaran. A'udzu. Pak Ustadz belum bisa. Jangan memaksakan. Kita mah baru bisa begini aja, nggak apa-apa. Qalat inni a'udzu. Nggak apa-apa gitu juga. Nggak harus memaksakan kayak Pak Ustadz tadi. Babak belur lagi. Dikit-dikit. Maksa-maksa. Pengen kayak Pak Ustadz. Pengen ada getaran. Maksain. Akhirnya begini dia mah. Qalat inni kayak orang nirisan, ya. Iya, nggak kudu gerak apanya, badannya enggak, hanya ini pita suara yang dimainkan. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Nggak ada resiko nih. Taqiya, lembut aja, lurus aja, cuman volumenya diturunin dengan catatan invitama tetap istiqomah. Apa itu invita? Terbuka. Taqiya, jangan taqiya ya, nggak boleh. Ini mempertahankan makhraj. Diulang 1, 3. Qalat mani in kunta iya. Baik, belum kompak, wajar. Sekedar pengenalannya dulu. Kita lanjutkan terakhir dari lagu Bayati yang disebut nada jawabul jawab sebagai berikut.
Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Tidak terlalu tinggi model variasi ini, tidak terlalu tinggi. Berpeluang bagi kita yang punya suara tidak melejit, tidak terlalu tinggi, berpeluang. Emang ada yang harus tinggi? Ya ada, kalau memang kita mau, kalau memang kita mampu. Ya, seperti contoh. Qala innama agak sedikit naik. Kita yang belum bisa naik, caranya seperti itu. La 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 la. Yang udah bisa naik, la 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 la. Terus ngapak ke itu ke luhur langit, ya. Tapi kalau kita nggak mampu suaranya, maksain, akhirnya la olah, bisa terjadi seperti itu, ya. Ini ada qori belum pengalaman, dia pengen lebih action ngikutin yang senior, yang norma, Mukmin Mubarok, Salman, udah mampu dia mah ya. Iya, Muammar segala. Kita pengen ngikutin dia, atuh babak belur. Ya. Aduh. Ya, ini tantangan kita sebagai qori, ya. Berkeinginan suara bagus, ada kesempatan, ada langkah, ada langkahnya. Pengen nggak dikasih tahu? Pengen punya napas panjang? Pengen suara bagus? Pengen suara tinggi? Semuanya pengen, karena normal semua juga. Nah, semua itu ada langkah-langkahnya, ada triknya, ada latihan-latihannya, ada kiat-kiatnya. Kita yang dibukukan oleh para pakar-pakar qori DKI IFKO itu ada rangkaian cara ingin meningkatkan pernapasan lebih panjang. Yang pertama langkahnya kita mengeluarkan rutinitas. Setiap hari ada waktu untuk latihan. Ada 4 tahapan. Pertama, ambil napas, keluarin. Ambil napas, keluarin. Dari hidung, ambil napas, keluarin dari mulut. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ambil napas, tahan. Tahan selama-lamanya, sekuatnya maksudnya. Kuatnya 5 menit, 10 menit, 10 menit, 20 menit, 20 silakan. Contoh, langkah yang kedua. Tahan tuh. Iya. Ntar udah ngap tuh, keluarin. Keluarnya dikit-dikit. Jangan begini. Ambil napas. Itu tahap kedua. Itu kan sudah ada dilalui di tahap yang pertama. Gimana yang pertama? Kalau yang kedua tadi ambil, tahan, terus keluarin dikit-dikit. Maksudnya apa nih? Biar terlatih ketika kita baca Quran itu sudah terbiasa bisa menahan napas. Jadi terjadilah napas panjang. Itu diulang-ulang. Yang ketiga,
Ambil napas tanpa irama, bersuara tidak berirama. Kumaha? Contoh. Ya. Terserah kalian mau melafalkan a, apa u atau i, terserah. Ambil napas sama dari dong. Dan seterusnya. Itu berulang-ulang. Selesai yang ketiga. Yang terakhir berirama dan bersuara atau bersuara dan berirama. Mau praktek dengan ayat silahkan, atau dengan senandung aja tadi, model tadi, tapi diiramakan. Contoh, itu namanya bersuara dan irama. Lebih afdol lagi praktekin tadi dua ayat yang nada terakhir tuh, lagu bayati, jawabul jawab, seperti itu. Itu langkah trik-trik dari keinginan kita pengen suara dan napas lebih bagus, lebih panjang. Kemudian ada syarat lagi, mau nggak dikasih tahu syarat-syaratnya? Tadi udah langkah-langkahnya, tadi langkah-langkah yang dilakukan ada syarat. Pertama, kita harus bisa mengatur pola makan, pola tidur. Kalau kita pengen jadi qori, tidurnya harus diatur, jangan begadang. Begadang itu jam 12 ke atas itu udah kategori masuk begadang. Kalau kita sering begadang, berhari-hari, bermalam-malam seperti itu, larut malamnya tidur, jangan harap suara bagus. Tanya sama penyanyi, ya, penyanyi suara bagus-bagus gimana? Tidak kalah dengan para qori seperti itu. Kemudian apa lagi? Makan, pola makan diatur. Apa yang kita makan, jangan asal dimakan. Kemudian yang diminum, jangan asal diminum. Es kurangin. Yang dimakan sambal kurangin, goreng-gorengan kurangin. Kalau pengen suara bagus, iya mah cau kelutuk dimbat. Cau Ambon komo. Ya, yang sepet-sepet tuh hindari. Yang sepet-sepet tuh apa? Ya, salak, cetake, buah, apa lagi? Pokoknya banyak yang berkah tuh, sawo termasuknya. Termasuk timun yang baru ngambil itu getahnya tajam. Termasuk Aceh tuh. Itu jangan coba-coba. Kita makan kemudian langsung tidur, bangun tidur ngorok. Ini mah berdasarkan pengalaman tuh. Kalau kalian nggak mau memperhatikan hal kondisi seperti tadi, urusan makan harus diatur, rekon minum, yang dimakan, tidur harus diperhatikan. Insya Allah kita punya suara tadinya 50%, cepet naiknya itu. Dengan besilah kita belajar tentunya. Ya, itu saja, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Adanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna